Ini adalah konten baru dari Millennial Citizenship, yaitu bedah peran. Siapkan pengawalan, polisi, kemudian Pol PP di sub pengamanan baru, bayangkan Kang Risman, kuncup, ya, ya Allah, Salah, itu salah satu, mekar. malah, jadi gini. ya, jadi nampung air. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat milenial dimanapun, kapanpun berada, belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraannya tetap di Millennial Citizenship. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya tidak akan berbicara tentang materi PPKN di sekolah. Tapi ini adalah konten baru dari Millennial Citizenship, yaitu bedah peran. Nah, kita akan membedah peran dari setiap profesi, setiap kegiatan, setiap aktivitas yang mungkin teman-teman atau sobat milenial belum tahu bagaimana kesehariannya di balik layar, begitu ya. Bagaimana profesi tersebut dalam melakukan aktivitas atau kegiatannya. Nah, di bedah peran ini itu untuk mengenalkan, begitu ya, setiap profesi, kegiatan atau aktivitas yang jarang sekali dipublikasikan. Nah, sekarang saya bersama Kang Angga, ya. Kang Angga. Baik, Kang Risman. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Kang Risman sudah mengundang di podcastnya Kang Risman, ya. Iya. Di bedah peran. Ya, jadi sebelumnya Kang Angga di konten tips ya, ngobrol betul. Santai tips masuk sekolah kedinasan. Ini lanjutan gitu ya. Iya. Kita akan membedah peran Kang Angga di profesi Kang Angga sekarang, ya, setelah selesai dari sekolah kedinasan, dari IPDN, lulus di IPDN, kemudian sekarang profesinya sebagai apa? Nanti kita akan bahas. Oke, Kang Angga ini adalah direktur cabang dari APRA College Sumedang. Nah, selain itu juga Kang Angga adalah bagian dari protokoler Sumedang. Betul ya Kang Angga? Betul sekali. Koreksi kalau saya salah. Betul Kang Risman. Oke. Kang Angga itu udah lama Kang di protokoler Sumedang atau lulus IPDN di mana dulu gitu Kang? Nah, jadi Kang Risman ya, saya Angga Surya SSTP ya. Yeah. Kebetulan alumni dari salah satu sekolah kedinasan yang backgroundnya adalah sekolah yang perwiranya birokrat ya. Oke. Biasanya betul. Itu langsung terjun ketika lulus di istilahnya di ranah yang memang berkecimpung dengan kegiatan pimpinan, Kang Risman. Makanya perjalanan karir saya, Kang Risman, itu pertama saya di provinsi ketika magang, ketika lulus itu di di TU pimpinan kepala dinas di provinsi. Jadi saya mengatur kesehariannya seorang kepala dinas, kemudian mendampinginya, mengatur acaranya itu selama kurang lebih 1 tahun Kang Risman. Selama magang. Nah, setelah itu kebetulan ada penugasan harus keluar pendaftaran masing-masing. Saya harus keluar daerah provinsi wilayahnya masing-masing. Saya mendapat penugasan di daerah Jawa Timur, Pasuruan, Kang Risman, kabupaten ya. Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kebetulan terjun lagi di lapangan yang sungguhnya di Medan yang mungkin lebih istilahnya dinamikanya lebih banyak ya. Karena yang pertama bukan daerah sendiri, saya harus merantau dan harus mampu dengan cepat beradaptasi, Kang Risman. Dan ditugaskan tepat di mendampingi pimpinan nomor 1 di Kabupaten Pasuruan. Kebetulan saya ditugaskan menjadi ajudan, Kang Risman, waktu itu. Ajudan dan protokoler itu satu paket, Kang Risman. Istilahnya sama halnya harus berkecimpung di melayani birokrat yang istilahnya memanage istilahnya pekerjaan daripada pimpinan kita, Kang Risman. Aktivitasnya ya. Iya, betul. Jadi fasilitator daripada ring 1 ya.
di level kabupaten, level provinsi, bahkan level nasional. Gitu Kang Risman. Dan terakhir alhamdulillah setelah bertugas 2,5 tahun di Pasuruan, sekarang saya di Kabupaten Sumedang seutuhnya menjadi seorang protokoler. Jadi di kota kelahiran. Ya, betul. Di kota kelahiran sekarang jadi protokoler. Nah, ini Kang Angga tadi di TU dinas ya di provinsi, kemudian sampai akhirnya ke sini nih jadi protokoler gitu ya. Bahkan waktu di Pasuruan juga sama gitu ya. Protokoler ajudan. Nah, ini menarik Kang Angga mengenai keseharian protokoler mungkin ya yang ingin saya tahu bahas gitu ya, bedah. Karena dulu Kang waktu saya SMA itu saya kan ada kegiatan gitu ya, lomba lintas alam yang biasanya mengundang gitu pejabat-pejabat itu sampai misalnya tempat cuci tangannya di sebelah mana nih gitu ya. Terus ini keamanan level buat naiknya gimana gitu ya, sampai segitunya. Nah, saya pengen tahu nih sebetulnya apakah hanya mengurusi itu atau bagaimana seorang protokoler itu ketika bekerja gitu, Kang Angga. Ya misalnya ketika Kang Angga di Pasuruan gitu ya, ketika Kang Angga di Pasuruan, ada nggak Kang Angga atau bisa nggak diceritakan ke Sobat Milenial kalau secara umum itu gimana aktivitasnya sebetulnya? Oke Kang Risman, jadi job desk-nya seorang protokoler itu yang dari namanya aja protokoler ya. Istilahnya satu kegiatan istilahnya yang harus tertata gitu ya. Jadi tugas utama dari seorang protokoler baik itu ajudan, analis advance di lapangan ya, tim advance yang bergerak secara teknis, kemudian yang melekat pada pimpinan. Itu tugas yang pertama adalah memastikan istilahnya kesiapan dari satu kegiatan Kang Risman. Kesiapan, kemudian materialnya harus lebih dahulu kita gali ya, apakah layak atau tidak gitu untuk istilahnya dihadirkan level pimpinan seperti apa, sampai mana. Nah, apakah bupati layak menghadiri secara hierarki, istilahnya menghadiri atau ikut serta dalam satu acara tertentu, yaitu adalah tugas protokoler Kang. Ada banyak kan item-item teknis ya yang ada di protokoler. Ada teknis advance yang mendahului atau tim survei Kang. Jadi banyak sekali job-job yang harus dilakukan oleh seorang protokoler, tapi intinya mempersiapkan segala aktivitas yang akan dilakukan oleh pimpinan gitu ya. Iya, betul. Dari mulai tadi kesiapan tempat, mungkin acara mungkin ya, susunan acara, kemudian petugas dalam persiapan penyelenggaraan aktivitasnya, mungkin gitu juga Kang. Iya betul Kang Risman. Jadi kita harus betul-betul 5W 1H itu diterapkan Kang Risman. Menjadi seorang protokoler yang sejati itu sudah ketika harus mampu memahami atau paham betul tentang 5W 1H Kang Risman. 5W 1H. Iya betul. Kita tidak hanya sekedar memastikan secara teknis Kang Risman ya, istilahnya secara material dalam satu event tertentu ya, yang melibatkan level-level pimpinan tertentu, itu harus mengetahui dulu secara material apa tujuannya, kemudian siapa saja yang hadir, kemudian bagaimana teknis acaranya, kemudian tujuan istilahnya dengan cara apa di istilahnya seremonial kah atau memang informal kah atau sekedar secara acara yang relaxing ya, secara santai misalnya non formal gitu. Itu harus kita pahami betul Kang Risman menjadi seorang protokol. Jadi tidak hanya sebatas misal teman-teman milenial ya melihat mungkin pernah melihat kegiatan Pak Bupati nih di lapangan Kang ya. Di situ ada kecimpung banyak sekali ya pihak yang terkait.
yang mempersiapkan. Di situ ada anggota panitia misal yang pada event tersebut, misal ada level kecamatan ya, mungkin Pol PP-nya kecamatan yang hadir di situ ya, yang mempersiapkan kedatangannya Pak Bupati, staf dan lain sebagainya, ataupun tim kami yang survei dan datang mendahului Kang Risman. Nah, kelihatannya seperti mudah Kang Risman ya. Hanya menyiapkan atau menggeser kursi, menyiapkan kursi misalnya. Sederhana itu memang terlihat. Tapi kan itu di balik hal tersebut ada tanggung jawab moral yang lebih Kang. Karena apa? Karena kepastian di lapangan satu event itu menentukan keberhasilan acaranya pimpinan. Jika ada satu hal yang miss saja, ya alamat Kang Risman, kita menjadi istilahnya bahan koreksi untuk pimpinan, untuk kita, karena kita tidak lengkap memberikan informasi kepada pimpinan. Misal ya, satu pengalaman Kang Risman. Dulu saya waktu bertugas di Pasuruan. Ketika itu saya melekat pada pimpinan sehingga A1 itu ada di tangan saya Kang Risman. Jadi ketika saya menyiapkan tim advance ke lapangan untuk terjun ke lapangan, itu ada di saya. Nah, akibat istilahnya tidak saya terapkan 5W1H itu Kang Risman ya, saya dengan inisiatif menurunkan tim advance tanpa petunjuk langsung dari pimpinan. Ketika memang ya betul, jadwalnya sudah tercantum Kang Risman pada agenda pimpinan. Tapi saya tidak mengupdate secara berkala. Saya tidak menanyakan kesiapan pimpinan terlebih dahulu untuk hadir kembali istilahnya pada jam selanjutnya. Padahal pimpinan sudah menyampaikan pada pihak panitia bahwa beliau mewakilkan ternyata. Nah, karena ketidaksigapan saya menanyakan tersebut ke pimpinan saya, ya akhirnya saya turunkan tim advance. Malam jam 7 setelah maghrib waktu itu Kang Risman, saya turunkan tim advance mendahului, saya bersiap, saya siapkan pengawalan polisi, kemudian Pol PP di sub pengamanan jalur Kang Risman, karena waktu itu jalurnya ya memang yang dilewati harus ekstra ya. Nah, setelah turun dan lengkap semua nih Kang Risman, kami menunggu Kang Risman sampai kiranya jam 8:30 malam. Wah, jadi yang harusnya acara jam 7 Kang Risman. Nah, di situ barulah saya bertanya-tanya kan, ada apa ini? Di agenda ada, istilahnya, tapi pimpinan kok tidak keluar rumah, di rumah dinas waktu itu. Dan akhirnya pimpinan saya keluar jam tepat 9.30 Kang Risman, 21.30 waktu itu keluar. Sambil tersenyum pakai sarung Kang Risman, beliau nanya sama saya, kamu mau kemana katanya? Kamu kok bisa-bisanya nyimpulkan sendiri bahwa saya hadir? Kalau ke acara ya tanya dulu saya. Ya akhirnya alamat di situ Kang Risman, saya dan tim kena koreksi. Gara-gara saya Kang Risman ya. Anak teman-teman tim advance udah siap turun, berarti ya udah. Pol PP, polisi udah pakai seragam semua. Akhirnya saya jadi bahan bulian Kang Risman waktu itu. Akhirnya karena hal yang sepele seperti itu yang bisa berakibat fatal. Ya. Jadi itu pengalaman yang sampai saat ini melekat dan bisa menjadi evaluasi ya. Iya betul Kang Risman, itu pengalaman yang berharga sekali ya. Jadi di protokol itu yang pertama ya harus pasti, harus pasti dan memastikan. Jadi cari tahu dulu pastinya apa dan memastikan siap enggaknya gitu Kang Risman. Kalau memang satu poin A itu pasti ada, nah setelah ada itu tanya lagi, pastikan lagi, memastikan siap atau enggak gitu. Nah itu kunci atau salah satu poin yang sederhana namun fatal Kang Risman kalau tidak bisa kita istilahnya tanamkan atau kita terapkan di lapangan. Jadi tadi kalau dengar cerita Kang Angga, bukan hanya mengenai tadi ya susunan acara, menyiapkan barang dan lain sebagainya, bahkan tadi pengamanan juga itu disettingnya sama protokoler mungkin ya, koordinasi dengan pihak keamanan gitu betul. mungkin ya. Koordinasi salah satu kunci yang perlu
Yang penting di protokoler Kang Risman. Karena dengan koordinasi atau komunikasi itu kita dengan cara itulah kita mampu memastikan A1 atau B2-nya Kang Risman ya. Istilahnya planning A1-nya kepastian, B2-nya adalah antisipatif, di mana kita bisa memastikan istilahnya safety istilahnya kelancaran, keamanan, sehingga bisa kita pastikan pimpinan siap hadir di situ gitu. Berarti tadi ya, selain kelancaran, keamanan juga jadi tanggung jawab protokoler. Setiap misalnya bupati mau pergi kemana, keamanan juga harus pertimbangan dari protokoler. Itulah berat sekali tanggung jawabnya ya. Tapi itu menarik gitu ya. Bisa kalau teman-teman atau adik-adik ya punya cita-cita ya, misalnya jadi protokoler gitu ya, atau misalnya bekerja di bidang yang dekat dengan birokrat untuk bisa istilahnya melayani begitu ya, untuk bisa ya intinya sebetulnya untuk kelancaran kegiatannya itu untuk kepentingan masyarakat begitu ya Kang. Jadi kalau aktivitasnya berjalan lancar, berarti masyarakat juga terlayani dengan baik begitu kan. Jadi itu juga tanggung jawab berat dari seorang protokoler. Nah ini Kang, tadi kan pengalaman yang bisa menjadi pelajaran untuk Akang gitu ya. Ada nggak pengalaman yang menarik gitu ya selama menjadi protokoler? Karena pasti ya adalah pasti pengalaman menarik selama jadi protokoler gitu ya, ketika bersentuhan langsung dengan pejabat begitu, bersentuhan langsung dengan orang nomor 1 di daerah gitu ya Kang, atau mungkin di tingkat nasional gitu Kang, barangkali ada. Banyak sekali Kang Risman. Kalau di lapangan itu kan salah satu ruang pekerjaan yang dinamis Kang Risman ya. Iya. Banyak sekali hal yang kita temuin di situ Kang Risman. Istilahnya dari hal yang misal jenaka sampai yang istilahnya fatal, namun di situ terdapat satu pelajaran yang penting, itu banyak sekali nih Kang. Nah, salah satu lagi Kang yang pengalaman yang menarik nih sebagai protokol yang jenakan Kang, karena ketidakpreparean kita itu membuat satu hal kondisi yang menyebabkan kita ada cerita di situ ya, berbagai cerita. Hal lucu nih Kang Risman, satu lagi hal lucu. Ketika saya dulu mendampingi pimpinan, ketika tim Adpan sudah turun diamankan di lapangan ya, pengamanan sudah selesai, sudah clear, karena sigapan saya memeriksa item atau peralatan perlengkapan pimpinan. Waktu itu kondisi hujan Kang Risman di lapangan, sehingga mau nggak mau saya harus ambil payung yang sudah saya siapkan di pinggir kursi saya, kursi mobil ya. Nah ketika keluar, dan karena tidak saya cek berkala juga itu ya, karena ketidaksiapan menyiapkan, kita cek siap enggaknya payung itu dipakai, keluar kan pimpinan, karena udah banyak pejabat-pejabat atau tamu pribumi yang menunggu di situ Kang, tokoh-tokoh menunggu di samping Pak Bupati, menanti kedatangan Pak Bupati ya. Itu saya keluar Kang ya, bawa payung, karena terburu-buru takut hujan kebasahan ya. Saya tarik itu Kang payung, dan ternyata payungnya ada patah Kang. Kuncup Kang ke atas. Itu malunya setengah pun. Pimpinan saya beranjak, akhirnya nggak pakai payung. Karena payungnya jadi ke atas gitu ya. Betul. Daripada dia nunggu ajudannya malu-maluin, dia lebih baik hujan-hujanan. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Oke. Itu makanya seorang protokoler harus siap. Betul. Gitu. Jadi memang tanggung jawabnya besar gitu ya. Tanggung jawabnya besar. Karena ya kalau secara kesiapan juga, kalau pas hujan payungnya malah gitu, bupatinya otomatis kehujanan. Iya betul, basah waktu itu. Saya dilihatin orang, bayangkan itu acaranya di salah satu pesantren besar di Jawa Timur, Sidogiri, gitu. Kiai dari segala macam penjuru ada
Kang Risman. Dia hadir di situ karena nikahan putra kiai waktu itu. Cucunya daripada kiai paling sepuh di Jawa Timur waktu itu, Kang Risman hadir, dan saya di situ mendampingi Pak Bupati. Bayangkan Kang Risman kuncup ya, sebenarnya ya Allah itu salah satu mekat. malah jadi gini. ya, jadi nampung air ya, itu luar biasa sekali Kang. Dan sampai kemarin pimpinan saya berkunjung ke Sumedang masih ingat Kang Risman. Oh gitu, Ngobrol. jadi Betul. malah itu jadi berkesan Iya, ya, jadi betul Kang Risman. secara emosional jadi nggak perlu diulangi juga Kang Risman. Kasihan basah ya. Ya jangan. Ya. Oke, jadi menarik gitu ya, apa namanya? Tadi di balik tanggung jawabnya yang besar dalam setiap aktivitas pimpinan, ada gitu cerita yang istilahnya lucu gitu Banyak, ya. banyak. Ya. Oh banyak pasti ya. Pasti selain ini banyak ya kan? Nanti kita cerita lagi. Iya. Nanti di belakang layar ya cerita-ceritanya pasti banyak cerita-cerita yang lucu. Tapi mudah-mudahan ya Kang dengan konten bedah peran ini, karena konten bedah peran ini memang baru gitu Kang. Ya. Jadi mudah-mudahan ini memberikan gambaran tentang bagaimana beberapa profesi yang mungkin jarang jarang dipublis gitu nah, Kang. Kang Risman ya, saya nambahin boleh ya? Boleh, terakhir. Kang. Jadi teman milenial sekalian, sahabat milenial sekalian, sebenarnya pekerjaan basic dari seorang protokoler itu sudah setiap hari adik-adik, teman-teman, sahabat milenial lakukan sebenarnya. Oh gitu. Mulai dari bangun tidur, adik-adik sekalian menyiapkan perlengkapan adik-adik sekalian. Iya. Kemudian adik-adik sekalian di sekolah disuruh menyiapkan upacara misalnya. Itu adalah kegiatan daripada tugas pokok seorang protokoler. Itu sebenarnya Kang Risman. Dan jiwa-jiwa protokoler muncul itu dari bagaimana adik-adik sekalian mampu mengasah motorik atau kesigapan adik-adik milenial sekalian. Siswa ya, mahasiswa itu ada biasanya di setiap sekolah ada Kang Risman ya. Harusnya mudah-mudahan ke depannya nih ada satu kegiatan mungkin apakah itu di Pramuka atau di Paskibra itu mengenalkan tentang protokoler. Nah, supaya adik-adik sekalian itu lebih melek nih. Padahal sebenarnya setiap hari pun adik-adik sekalian itu udah menjalankan sebenarnya Kang Risman kegiatan protokoler. Nah, banyak yang nggak tahu ya Kang Risman ya, betul. bahwa itu hal-hal kecil yang istilahnya dilakukan dan ternyata itu satu tahap atau satu pekerjaan yang lumrah dilakukan oleh seorang protokoler ya, seorang petugas protokol gitu di lapangan. Nah, jadi adik-adik sekalian nih yang ingin terjun ya di dunia protokol banyak sekarang Kang Risman. Betul. Jangan coba aja mungkin sering ya ketika acara event di pernikahan itu ada event organizer Kang Risman. Iya, event organizer. WO. Iya betul. Wedding organizer atau IO, event organizer. Itu bagian dari protokoler. Itu adalah satu bagian yang melekat pada tugasnya seorang protokoler di satu institusi ya, mau di Pemda, mau di istilahnya lintas instansi lainnya, di kepolisian, di TNI Polri, itu ada Kang Risman semuanya di istana. Dan perlu adik-adik sekalian protokoler itu bersumber atau di bawah satu payung hukum Kang Risman, itu di bawah protokol sekretariat negara. Itu ada peraturannya, ada undang-undangnya secara resmi yang mengatur itu untuk secara keseluruhan Kang Risman. Jadi nggak hanya sekedar melaksanakan aja nih, kita tanpa ada dasar. Kita ada dasarnya Kang Risman. Kenapa presiden harus duduk di tengah, kemudian wakil presiden di sebelah kirinya, kemudian disusul menteri dalam negeri, disusul panglima, disusul Kapolri misal. Itu tidak hanya sekedar kita melaksanakan apa yang sudah ada gitu, tapi itu ada dasarnya. Dan kenapa harus diletakkan seperti hal tersebut gitu Kang Risman. Luar biasa sekali. Saya jadi penasaran nih Kang, kalau
di Akang kan lulusan IPDN nih. Kalau di IPDN sini memang ada keilmuan khusus untuk mempelajari itu, Kang? Dalam materi perkuliahan itu tidak ada yang spesifik, Kang Risman, untuk mempelajari itu, karena kita belajar materi perkuliahan sesuai prodi masing-masing. Oh, iya. Adapun materi di luar kuliah itu ada, Kang Risman. Itu dalam, kalau di kampus itu OKP ya. UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu ya. Kalau di sana unit OKP. Organisasi kegiatan prajak, Kang Risman. Oke. Ya, tapi itu wajib atau memang itu pilihan salah satu prajanya bebas? Kegiatan yang wajib diikuti wajib. karena untuk memenuhi 3 unsur, Kang Risman, di IPDN. Ada JAR untuk pengajaran ya, kuliah. Ada LAT untuk pelatihan, itu skill, upgrading skill. Di situ kita dilatih berbagai macam keterampilan ya, mulai dari berbahasa, kemudian daripada peternakan, ilmu praktis ya, dan ada juga ada pengasuhan. Nah, salah satu nilai item yang harus dipenuhi yaitu pengasuhan, yaitu OKP itu sendiri, Kang Rifman. Jadi unit atau organisasi di mana semua praja itu harus menentukan berapa OKP untuk dia memenuhi nilai itu. Nah, mau nggak mau harus milih, Kang Risman ya. Misalnya kalau nggak milih ya istilahnya kekurangan nilai yang harus dipenuhinya agak berat, Kang Risman gitu. Biasanya gitu. Jadi ada satu unit atau organisasi di kegiatan praja itu ada biro humas namanya, dan biro umum. Di situ ada keterampilan yang dilatih atau diasuhkan terkait kegiatan protokoler. Itu, Kang Risman. Jadi pasti semua praja juga tahu ya, tentang keprotokoleran ini pasti. Iya. Oke, jadi memang dibiasakan berarti itu mah ya, Kang. Jadi bukan dalam kesehariannya juga sudah dibiasakan sesuai dengan protokoler gitu ya. Seperti tadi yang Akang katakan, kalau presiden, wakil presiden itu denah duduk, belum lagi mungkin hal-hal yang berkaitan kalau makan, betul ya, Kang? Betul. Terus kalau upacara, itu kan banyak, ada upacara peringatan hari besar, hari-hari besar, peringatan ya, kemudian upacara pelantikan dan lain sebagainya, itu pasti ada ilmunya ya, Kang, maksudnya ada aturannya gitu ya. Ada aturannya, ada teorinya, ada maksud dan tujuan yang jelas, Kang Risman. Tidak hanya sekedar melaksanakan aja gitu ya. Iya. Itu ada esensi, kemudian ada nilai, kemudian di dalamnya ada istilahnya banyak hal yang perlu dilaksanakan yang sifatnya wajib atau tidak gitu. Di dalam itu kompleks sekali, Kang Risman, yang mungkin tidak semua orang paham ya. Dan sebenarnya adik-adik sekalian kalau istilahnya mengetahui hal tersebut itu sehari-hari dilakukan. Gitu. Jadi sebetulnya menjadi penting juga nih kalau menurut saya gitu, Kang. Kalau di sekolah-sekolah gitu ya, yang sesuai dengan aturan itu, kalau misalnya upacara seperti apa, kalau misalnya peringatan hari apa itu seperti apa, kemudian dalam kegiatan-kegiatan resmi, pengaturan duduk dan lain sebagainya, itu juga jadi perlu ya, Kang. Dan itu berkaitan dengan keprotokoleran. Kalau dulu saya juga di Pramuka pernah dengar tuh ada unit protokoler di Pramuka itu ada. Tapi kalau sekarang saya jadi jarang, apakah karena pandemi kegiatannya nggak ada atau seperti apa gitu ya. Jadi maksudnya ini menarik sekali gitu ya, sebuah profesi yang tadi secara teori, keilmuan, kemudian tanggung jawab itu sangat luar biasa gitu, dan tidak banyak orang tahu gitu mengenai keseharian gitu ya, keseharian protokoler itu harusnya seperti apa gitu, harus sigap, harus siap gitu ya, pokoknya kalau ada salah sedikit berbahaya gitu ya. Betul, gitu. Nah, barangkali ada pesan atau apa yang ingin disampaikan buat sobat milenial nih, Kang? Baik, tadi kan terakhir, ini sangat terakhir sekali. Nah, ini terakhir sekali gitu. Sebagai penutup, adik-adik sekalian yang ingin, sahabat milenial yang ingin
istilahnya mendalami dunia keprotokolan, itu ke depan akan menjadi satu Kang Risman namanya, satu pekerjaan yang banyak yang dicari nanti Kang Risman. Ya, seperti sekarang aja WO udah banyak betul. ya, WO, IO ya. Kemampuan protokoler yang itu salah satu keterampilan Kang Risman ya. Kedepannya menjadi salah satu profesi yang menuntut keterampilan. Salah satunya adalah pekerjaan seorang protokoler, di mana harus mampu memahami berbagai aspek keilmuan yang dalam teknisnya harus terampil untuk melaksanakannya. Gitu di lapangan Kang Risman ya. Itu kedepannya akan menjadi salah satu job yang dicari, kemudian yang eksis lah kedepannya, karena melihat pelayanan di era publik di wilayah publik sekarang itu lebih terbuka Kang Risman. Karena motor daripada protokol itu melayani Kang Risman sesungguhnya. Motor yang pertama adalah melayani. Dia membimbing, mengguide, dan kemudian menyiapkan, kemudian istilahnya melaksanakan. Itu adalah prinsip-prinsip utama dari keprotokolan. Jadi pelayanan publik dari sektor swasta ataupun pemerintah itu kedepannya sifatnya pekerjaan dengan job desk-nya protokoler itu nanti akan menjadi eksis Kang. Ya, seperti WO, halnya WO tadi itu kan pelayanan ya, bidang sektor private yang disewa untuk melayani tamu, istilahnya istilahnya menjalankan satu perencanaan event. Nah, itu menjadi satu job atau pekerjaan yang eksis ke depannya Kang. Karena apa? Karena lebih terbuka nantinya gitu. IO, WO di Sumedang, di Jawa Barat itu yang besar dan yang baru atau startup pemula-pemula ya, yang berdatangan banyak sekali Kang Risman. Nah, itu karena apa? Karena keterampilan mulai ketika paham, ketika menyeluruh ya ke pemuda-pemuda, keren nih jadi WO ya, istilahnya keren pakai jas gitu, pita kupu-kupu gitu ya. Itu salah satu gimmick jobs atau gerakan baru ya dalam dunia pekerjaan, yang istilahnya membuat satu booster ya, terobosan di dunia pekerjaan kalangan anak muda sekarang untuk terjun di dunia protokol. Gitu Kang Risman. Mantap sekali penjelasannya Kang Angga. Semoga ini bisa membedah gitu ya, dari jangan gengsi intinya Kang Risman. Jangan gengsi ya. Jadi semoga ini bisa membedah, memberikan pemahaman baru tentang profesi gitu ya dari protokoler. Kang, terakhir ini pertanyaan. Apakah yang jadi protokoler itu hanya dari IPDN atau misalnya bisa dari lulusan kuliah di mana atau sekolah di mana kemudian jadi PNS di protokoler khusus di pemerintahan ya? Apakah bisa seperti itu Kang? Sebenarnya tidak ada istilahnya Kang Risman, ketika untuk spesifik ya di jabatan yang ada misal di level pemerintah daerah atau mungkin di Pemprov dan seterusnya ke atas, untuk menduduki satu jabatan di protokoler itu belum ada istilahnya titel khusus yang sarjana protokoler misalnya nggak ada, belum ada ya. Meskipun dari alumni juga itu tidak menjamin harus di situ gitu ya. Ya, ada juga di bidang-bidang lain yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau prodinya. Sebenarnya saya agak melenceng juga sebenarnya Kang Risman, meskipun ya pada basically seorang alumni ya siap dimanapun gitu. Kalau untuk alumni manapun ya, tidak hanya IPDN. Basically IPDN harus umumnya kita selalu siap untuk ditugaskan di mana, karena kita dilatih selain kuliah kita ada pelatihan dan pengasuhan. Itu Kang Risman. Nah,
ketika saya terjun di lapangan, saya ketemu banyak sekali teman-teman Kang Risman yang backgroundnya berbagai macam. Terkhusus ya, ada terkecuali ya, ada satu formasi khusus kemarin yang lulus di CPNS dan ditempatkan di protokol. Itu HI ya, hubungan internasional. Itu kaitan dengan komunikasi antar luar negara ya. Bahasa asing. Bahasa asing ya. Nah, itu salah satu spesifik, itu baru salah satu itu aja gitu Kang Risman, di hubungan internasional ya. Lainnya yang untuk di lapangan sebenarnya tidak ada yang terlalu spesifik untuk mengatur itu gitu. Dari manapun ketika lolos menjadi P3K atau CPNS yang ataupun outsourcing yang bergabung di protokol, itu hanya melalui seleksi saja Kang Risman. Misalnya di mana modal utama menjadi seorang protokol yaitu harus terampil Kang Risman. Terampil, kemudian dia mampu pandai cakap berkomunikasi, kemudian berpengalaman sebelumnya gitu. Di job-job yang sifatnya pelayanan atau keprotokolan mungkin ya, yang sehingga bisa bekerja di bidang atau di sektor protokoler gitu. Gitu Kang Risman. Luar biasa. Sebenarnya ya? Masih banyak ya, saya penasaran. Tapi semoga itu saja cukup, karena kalau digali lagi ini pasti 2 jam konten ini sampai subuh. 2 jam konten ini tidak akan cukup. Tapi begitulah fungsi atau tujuan dari konten ini adalah memberikan stimulus bagi sobat milenial untuk mencari tahu lagi, begitu barangkali di sini kurang lengkap, tapi bisa memberikan stimulus bagaimana teman-teman atau sobat milenial sekalian. Dan Kang Risman, ini bagi sekolah-sekolah atau universitas nih yang ingin mengundang atau perlu narasumber kita untuk berbagi ya. Tidak dipungut biaya atau segala macam ya, karena kita di pemerintah daerah ada satu job desk program di bagian kita, ada satu program untuk memberikan edukasi tentang keprotokolan. Karena penting sekali ternyata Kang Risman keprotokolannya. Silakan bisa hubungin langsung Protokol Sumedang. Iya, jalan datang aja ke IPP ya, IPP Sumedang. Ada di lantai 2 dekat di sampingnya ruang Pak Bupati. Khusus Sumedang berarti ya? Iya, khusus Sumedang. Kalau Bandung ya mangga silakan gitu. Ya kalau orang Sumedang yang pengen narasumber pengetahuan tentang keprotokoleran di sekolah pramuka ya. Ekskul misalnya pramuka atau paskibra, bisa langsung saja hubungi Protokoler Sumedang. Iya. Luar biasa. Terima kasih Kang Angga, saya merasa sangat terhormat nih Kang Angga mau sharing tentang protokoler Sumedang, mau sharing tentang tugas dan fungsi dari protokol itu sendiri, kemudian menceritakan pengalamannya selama di Pasuruan, di Sumedang. Ini luar biasa. Betul, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kang Angga. Kang Risman. Dan Kang Risman, terakhir nih, bisa di follow juga keseharian kita, ada di Instagram, ada nanti saya ini kan di bawah. Protokol Sumedang Kang Risman. Di Instagram ya, Protokol Sumedang. /Sumedang gitu, Protokol Sumedang. Siap. Nanti saya di sini ya, di bawah lah ya. Ya, saya cantumkan. Gitu Kang Risman. Siap. Kang Angga, sekali lagi saya terima kasih Kang Angga. Semoga nanti kita bisa sharing lagi ya Kang Angga, karena mungkin nanti dari sobat milenial ada yang masih penasaran. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.